Sahabat yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi di acara novena Bunda Maria diangkat ke surga hari yang kedua. Bersama saya, Romo Koko SC. Romo mengundangmu hari ini untuk masuk ke kedalaman batinmu. Hari ini kita akan merenungkan beberapa alasan yang bisa membuat hati kita keras. Dan bagaimana kita akan mengundang Bunda Maria masuk dalam hidup kita, supaya hati kita yang mengeras menjadi lebih lembut. Maka siapkan batinmu untuk semua kekhawatiran hidupmu yang masih mengganjal. Sampai saat ini, kamu tinggalkan sebentar. Ambil posisi duduk yang baik. Atur nafasmu dengan baik. Kita akan bersiap, kita akan berdoa novena Bunda Maria diangkat ke surga hari yang kedua ini. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menghancurkan kuasa maut dan memberikan harapan hidup kekal dalam tubuh dan jiwa kami. Engkau menganugerahkan tempat istimewa bagi bundamu dalam kemuliaan, dan tidak membiarkan kerusakan menyentuh tubuhnya. Sambil kami bersukacita menjelang perayaan Bunda Maria diangkat ke surga, berikanlah kepada kami iman yang segar pada kemenangan hidup atas maut, karena Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ya perawan tak bernoda, Bunda Yesus dan Bunda kami percaya pada pengangkatanmu yang mulia ke surga, saat dimana seisi surga menyambutmu sebagai Ratu surga dan bumi. Kami, putra dan putrimu, bergabung dengan mereka semua untuk memujimu dan memuji Allah yang telah meninggikan dikau di atas segala ciptaan. Bersama para malaikat dan orang kudus, kami menghormati Engkau, ya Ibu yang amat mulia. Kami yakin bahwa Engkau menuntun kehidupan kami sehari-hari, dan kami memohon agar Engkau berdoa untuk kami saat ini. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan, dalam hati Anda masing-masing, silahkan menyebutkan ujub doa, kerinduan hati yang Anda simpan saat ini. Mari kita haturkan juga orang-orang yang kita bawa dalam doa kita. Anda bawa wajah mereka saat ini, Anda sebutkan nama mereka, juga Anda mohonkan yang baik untuk mereka saat ini. Ya Bunda Perawan yang terberkati, kami anak-anakmu merasa terhibur karena iman kami pada kebangkitan Yesus Putramu. Kami berharap agar dalam doa dan penghiburanmu, kelak setelah kehidupan duniawi kami berlalu, Engkau menghantar kami pada Yesus, buah rahimmu yang terpuji. O Perawan Maria yang baik, penuh kasih dan manis, O Ratu yang diangkat ke surga, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa yang Maha Rahim, semoga berkat-Mu turun atas saudari-saudara yang mengikuti doa novena Bunda Maria yang diangkat ke surga ini. Berkat-Mu turun untuk mereka yang punya banyak kerinduan, yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkanlah. Yang diikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, lepaskanlah saat ini dalam kuasa darah Yesus. Yang menyimpan pengalaman traumatik dan dendam, damaikanlah hati mereka ya Tuhan saat ini. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menjamah mereka yang dipenuhi dengan kekhawatiran pada anak-anaknya. Kami mohon Tuhan, tenangkan hati mereka, berkati anak-anak mereka. Yang diikat kekhawatiran pada suaminya, pada istrinya, pada pasangan hidupnya, Tuhan kuatkanlah iman mereka. Yang terikat dengan kekhawatiran dengan masalah urusan finansial, Tuhan berikanlah jalan yang lapang. Bukalah kesempatan agar umat-Mu mendapatkan sukacita lewat penghidupan yang layak. Kami mohon Tuhan, semoga Engkau juga memberkati orang tua, orang lansia, mereka yang senior dan sepuh. Semoga mereka mendapatkan belas kasih dan berkat-Mu dalam doa novena ini. Pandanglah dengan murah hati ya Tuhan, mereka yang masih merindukan keturunan. Semoga berkat doa Ibu Maria, Engkau berkenan memberikan karunia kehidupan bagi tiap pasangan yang merindukan keturunan. Untuk mereka yang sedang bergulat dengan rasa benci pada orang lain, berikanlah hati yang memaafkan. Untuk kami para selibater yang tergoda untuk tidak setia pada Yesus, kami mohon semoga beban ikatan kami dilepaskan, agar tanda-tanda kesucian menyertai karya pelayanan para biarawan, biarawati, para imam, dan para selibater awam. Kami mohon juga ya Tuhan, semoga Engkau menjamah orang-orang yang saat ini masih memiliki kerinduan yang belum kami sebutkan. Pandanglah kedalaman hati mereka. Urapi mereka dengan berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudaraku diberkati, dilindungi dengan berkat Allah yang menghidupkan, menyelamatkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, luar biasa ya. Kalau kita doa novena ini, rasanya kalau dilakukan apalagi dalam kesadaran bahwa kita tidak sendirian, ada sekian ribu orang yang bergabung bersama kita dalam doa novena ini, rasanya kok hati ini berbunga-bunga. Anda bisa tulis ya, apakah novena ini membantu Anda? Anda bisa ketik, ya Romo, novena ini membantu. Ya Romo, bahkan kalau Anda mendapatkan mujizat, Anda boleh cerita di kolom-kolom komentar. Dari pengalaman-pengalaman yang lalu, beberapa novena yang Romo adakan, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan.
diberikan dengan luar biasa. Maka ini kesempatan Anda juga untuk bersaksi. Kalau you mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan dari novena-novena yang sudah lalu, Anda bisa berkisah di kolom komentar, oke? Biarkan orang tahu bahwa kita anak-anak terang. Biarkan orang tahu bahwa Bapa begitu sayang pada kita. Nah, di hari kedua ini, Romo mengutip tema yang agak ngeri ya. Jangan mengecilkan Allah. Mengapa Romo mengambil tema ini? Karena dari kemarin Romo mencoba berefleksi. Sebetulnya hambatan hidup rohani yang paling besar itu apa sih? Hambatan hidup rohani yang paling besar itu adalah godaan. Godaan untuk berpikir bahwa sayalah yang menentukan hidupku. Sayalah yang berkuasa atas hidupku. Akulah yang paling punya peran atas hidupku. Itu godaan yang setidaknya bagi saya menjadi godaan yang sangat besar. Saya nggak tahu dengan Anda bagaimana, tapi saya mengalami yang namanya ego, ketiga huruf itu, ego, itu benar-benar menghambat saya pribadi untuk maju secara spiritual. Maka ungkapan Mazmur hari ini, Mazmur yang selalu kami doakan di tiap pagi, Mazmur 95 ayat 8 itu. Dengarkanlah suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Saya pikir ini adalah undangan bagi kita untuk membuka mata. Membuka mata bahwa Allah itu harusnya menjadi segala-galanya dalam segala-galanya. Bukan aku, dan aku. Teman-teman, jangan kecilkan Allah. Jangan kecilkan Tuhan. Kita tanpa sadar sering mengecilkan Tuhan dengan beberapa jalan yang akan Romo sebut ini. Pertama, mari kita sadari bahwa kita seringkali dalam hidup mengecilkan Tuhan karena pengalaman trauma dan kecewa yang tidak pernah mau pergi dari hidup kita. Pengalaman yang sangat menyakitkan seperti kehilangan, penolakan, kegagalan bisa membuat seseorang itu merasa bahwa Allah tidak lagi peduli. Allah tidak lagi hadir dalam hidup saya. Hal ini bisa membuat hati menjadi sangat keras dan kita menjadi sulit untuk membuka diri. Akibatnya apa? Ketika aku merasakan bahwa Allah tidak hadir dalam hidupku, aku merasa Allah tidak lagi peduli padaku, maka aku akan mencari jalan yang lain. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya pernah ikut Hari Orang Muda di Keuskupan, salah satu keuskupan. Lalu salah seorang yang cukup berkesan, saya panggil namanya siapa? Mr. X ya. Usianya baru 20-an tahun. Dia datang pada Romo. Setelah doa, kami membuka momen untuk sakramen rekonsiliasi. Dia datang itu dengan tangan penuh tato, leher juga ditato. Tangan ditato padahal, kalau Anda yang pecinta tato pasti tahu ini bagian sini. Waduh, ini bagian yang paling sakit ini kalau ditato ini. Tapi penuh tangannya dengan tato. Lalu dia datang dengan begitu sangar di depan saya itu dan bilang, Romo, saya mau pulang. Romo, saya mau pulang. Saya pikir, ya pulang-pulang aja, ayo sini ngaku dosa. Ternyata enggak ya. Sebelum pengakuan dosa itu, dia sharing sama saya. Dia sharing bahwa dia merasa bahwa hidupnya tidak baik-baik saja. Dia belajar ilmu-ilmu hitam. Dia lari dari rumahnya, dia menggunakan narkoba, dia terjebak dalam pergaulan bebas, free sex, dia merasa hidupnya hancur, dan dia ingin ikut acara ini hanya untuk mendapatkan wanita. Jadi Anda bisa tahu betapa dia kekeringan. Dan ketika dia ikut dalam acara rohani, ketika ikut dalam renungan malam, dia merasa satu suara itu menggetarkan hatinya. Pulanglah nak, pulanglah nak. Dia berusaha mencari itu, di mana suara itu. Dia tidak menemukan,
Tapi suara itu menukik dalam di relung hatinya. Pulanglah nak, pulanglah. Akhirnya dia memberanikan diri. Setelah hampir sekitar mungkin 10 tahun mungkin dia tidak pernah lagi mengaku dosa. Malam itu dia kembali. Dia melepaskan semua ilmu-ilmu hitamnya. Dia mengakui bahwa dia anak bapa yang hilang. Dan dengan rasa terharu, dengan tangis air mata dia memeluk saya. Saya juga memeluk dia dengan menangis ya. Jadi kami dua laki-laki itu menangis itu malam-malam itu. Karena kami merasa bahwa luar biasa, Tuhan sembuhkan pengalaman traumanya di masa lalu. Dia merasa ditolak oleh orang tuanya. Dia merasa ditolak oleh ayahnya sejak dia kecil. Karena apa? Rupa-rupanya si ayah ini mencurigai ibunya itu berselingkuh. Jadi dia tidak pernah sepenuhnya menerima anak ini. Kasihan sekali. Dan ini adalah realitas yang sedemikian banyak kita jumpai. Kalau Anda adalah pribadi yang terluka, you harus sembuh. Kalau Anda masih ada trauma, dendam di masa lampau pada orang-orang yang terdekat di hidup Anda, katakan, Tuhan, aku ingin pulang. Sembuhkanlah aku. Karena kalau tidak, cepat atau lambat, kita akan dihisap kembali pada pengalaman traumatis itu. Dan kita akan sangat sulit melihat apa yang baik di depan mata. Yang di depan mata kita selalu yang buruk terus. Pernah nggak berjumpa dengan orang yang pahit lidah? Bukan karena minum kopi seperti Romo tanpa gula. Tapi lidahnya itu kalau bicara selalu yang buruk. Pernah nggak berjumpa dengan orang-orang seperti ini? Dan kalau itu adalah Anda, si pahit lidah. Ini saatnya dalam masa novena ini, Anda minta rahmat. Tuhan, aku ingin pulang. Tuhan, aku ingin sembuh. Yang kedua, kebanggaan dan kesombongan ini bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengecilkan Tuhan. Karena apa? Pernah nggak dalam pembicaraan pribadi misalnya kita dengan orang lain, kita merasa orang ini ngomong apa sih? Sok-sok tahu banget. Ini orang ini ngapain sih komentar kok berlebihan banget? Alah, dia kan cuman kayak gini kayak gitu. Saya loh aktivis gereja, saya loh yang doanya tekun, saya loh. Hati-hati ya kalau Anda mulai judging orang lain, mulai menghakimi orang lain. Jangan-jangan kita sedang mengecilkan Tuhan tanpa kita sadar. Mengapa teman-teman? Dosa, kesombongan, dan bangga ini adalah pintu dari potensi untuk mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak lagi mengandalkan peran Tuhan. Kebanggaan bisa menghalangi orang untuk tunduk pada kehendak Allah. Kebanggaan yang tidak sehat tentu saja. Maka saya harap teman-teman engkau benar-benar menyadari saat-saat di mana kita lebih banyak bicara tentang diri sendiri itu sebetulnya pintu untuk dosa kesombongan mulai masuk. Dalam pembicaraan tanpa sadar kan kita sering cerita tuh. Tapi kita cerita tentang aku. Kalau kata aku, saya sering muncul. Jangan-jangan itu adalah pertanda bahwa kita sedang mengecilkan Tuhan. Maka please be attentive. Jadilah pendengar dulu. Yang ketiga, keinginan untuk mengontrol. Tanpa sadar, teman-teman, saat kita itu sedang merasa tidak puas karena kayaknya kok nggak pas ya, kayaknya kok nggak baik ya. Itu bahasa lain dari keinginan saya untuk mengontrol dan mengendalikan. Ketika seseorang sangat ingin mengontrol setiap aspek kehidupannya, mereka mungkin merasa tidak lagi perlu menyerahkan hidupnya kepada Allah. Nah, keinginan untuk mengontrol ini bisa membuat hati kita tertutup bagi intervensi ilahi.
Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda yang berkeluarga. Apakah Anda merasa dikendalikan oleh pasangan Anda? Bukan hal yang buruk tentu saja untuk berkomunikasi, untuk bicara tentang ideal masing-masing. Saya inginnya begini loh. Saya rasa pandanganku seperti ini loh. Itu tidak apa-apa. Tapi ada kalanya, dan ini seringkali terjadi bahwa apa yang kita mau tidak selamanya tercapai. Lalu kita alih-alih berusaha mengerti, berusaha memahami, kita langsung atau langsung ngambek. Coba Anda pikirkan. Jangan-jangan itu adalah bahasa lain dari keinginanku untuk mengontrol. Yang keempat, kita tanpa sadar sering mengecilkan Tuhan kalau kita memakai rasionalisme yang berlebihan. Kalau rasio itu bagus, tapi kalau sudah rasionalisme itu seperangkat ideologi yang mengatakan bahwa wah, saya harus mengandalkan hanya logika dan pemikiran semata-mata. Saya nggak perlu mengakui misteri Allah, saya tidak perlu mengakui kemungkinan untuk mujizat, saya nggak perlu percaya pada hal-hal supernatural. Nah, ini kadang-kadang menjadi umum di abad yang mengagungkan saintisme, terutama di kalangan anak muda. Kalau you pernah mendengar kebenaran hanya apa yang bisa kulihat, apa yang kubuktikan, kebenaran hanya datang pada apa yang bisa kuraba, kupegang. Jangan-jangan kita sudah menjadi seorang yang menganut rasionalisme. Dan iman itu harus menjadi 100% masuk akal, padahal tidak bisa. Relasi dengan Allah yang Maha Tinggi pada akhirnya selalu menjadi koridor misteri. Dan bukan lagi sesuatu yang dapat kita tangkap seutuh-utuhnya, sebulat-bulatnya dengan isi kepala kita yang hanya 2,1 kilogram ini. Jadi ada ruang di mana misteri harus masuk dalam hidup kita. Dan kalau itu tertutup, orang cepat putus asa loh. Kalau iman tertutup karena hitung-hitungan rasionalisme, kalau iman tertutup hanya dengan hitung-hitungan empirisme, yang benar hanya apa yang bisa saya pegang, yang benar hanya apa yang bisa dikalkulasi dan diprediksi, kalau kita jatuh dalam pemikiran seperti ini, begitu kita mendapat kabar buruk, kita akan sulit untuk melampaui diri sendiri. Kita akan sulit untuk melampaui kekhawatiran-kekhawatiran kita. Bagi orang beriman, Anda pernah nggak merasakan sesuatu yang buruk terjadi di depan mata, tapi bagi orang beriman, selain dia mengkalkulasi apa yang harus dibuat, dia juga mengatakan apa? Tuhan tolong. Tuhan, aku serahkan semuanya. Karena aku yakin di luar perhitungan manusia masih ada jalan-jalanmu yang tidak ku selami, yang tidak ku pahami. Dan kita memberi ruang pada Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Dan ini yang tiap kali terjadi dalam mujizat demi mujizat demi mujizat. Bagi you yang merindukan mujizat, kita lihat bagaimana kitab suci bicara tentang ini. Selalu orang menunjukkan bahwa dia punya harapan di luar hitung-hitungan manusia. Bartimeus misalnya, si pengemis yang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus, dia itu ingin melihat, dia sudah mendengar siapa Yesus, guru muda yang sangat berkarisma, punya banyak mujizat luar biasa. Tapi ketika dia mau mendekat, orang-orang di sekitarnya menyuruh dia diam. Dia mengatakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Lihat, pengakuan Yesus, anak Daud adalah pengakuan mesianik. Jadi dia mengakui dalam kebutaannya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu luar biasa. Karena apa? Orang-orang Yahudi pada zaman itu nggak percaya dengan Yesus. Apalagi golongan Farisi, ahli-ahli kitab. Itu sama sekali tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang terjanji. Tapi bagi si buta, dia melihat beyond hitung-hitungan manusia. Dia melihat beyond pemahaman orang pada zamannya. Dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Itu tanda iman. Yang kedua, apa yang terjadi pada Bartimeus? Engkau tahu kalau pengemis di zaman Tuhan Yesus, mereka selalu membawa jubah ya.
Jubah itu selain melindungi diri ketika dia meminta-minta, juga tempat menaruh uang. Jadi orang kalau melemparkan uang, itu selalu di atas jubahnya yang ditebarkan, yang menjadi alasnya. Jadi jubah itu tempat dia duduk, tempat dia menerima penghidupannya. Jadi begitu simbolik peran jubah yang menjadi alas duduknya ini. Tapi ketika dia yakin di depan ada Mesias, dia tidak cuma bilang, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia maju setelah Yesus menyuruh dia maju. Dia maju, dia meninggalkan jubahnya. Karena di Injil ditulis, Bartimeus meninggalkan alas duduknya, tempat penghidupannya. Dia yakin sejak saat dia bangkit, dia disembuhkan. Dan ini di luar kalkulasi perhitungan manusia. Bagaimana mungkin orang yang buta sejak lahir bisa melihat lagi? Ini yang Romo katakan tadi, jangan mengecilkan peran Allah dengan hitung-hitungan rasionalisme. Tentu rasio itu penting, tapi harus ada ruang di mana Allah menunjukkan kuasanya, dan itu dimulai dengan penyerahan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anda bisa tulis doa yang sangat powerful ini. Kalau Anda merasa bimbang, ragu dalam hidup saat ini, Anda ulangi doa Bartimeus ini. Anda bayangkan diri Anda sedang duduk dalam kebutaanmu. Anda nggak tahu arahnya harus kemana. Anda hanya dengar bahwa Yesus ada di depan. Anda nggak bisa lihat dia. Tapi you tahu pada detik itu bahwa begitu Anda berdiri dari alas kaki Anda, alas duduk Anda disembuhkan, Anda dipulihkan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semoga permenungan hari ini membantu kita semua untuk masuk dalam pengalaman pribadi. Nah, sebagai tugas akhir Anda, coba Anda summary renungan hari ini apa? Apa yang berkesan bagi Anda? Mungkin bukan hanya summary, tapi Anda bisa berbagi kisah. Anda tuliskan, Anda ketik story di Instagram, Anda tag IG saya Romo Koko. Lalu nanti saya dan tim admin dari Kana Community Indonesia, kami akan memilih beberapa refleksi seperti yang lalu. Romo sudah mengirim rosario bukan dalam novena yang lalu. Sekarang Romo ingin memberikan sesuatu yang lain. Jadi nanti tunggu ya, nanti akan Romo spill pelan-pelan. Nanti di hari ketiga, keempat, Romo akan spill pelan-pelan. Apa hadiahnya? Akan ada hadiah yang sangat keren, tentu saja benda devosional yang akan membantu Anda untuk berdoa, dan Romo akan berikan, atau saya spill sekarang ya, ada beberapa benda rohani yang ingin saya berikan, tapi yang ingin Romo bagikan nanti adalah ini. Romo ingin memberi pada Anda, bagi yang refleksinya paling bagus, ini cuma satu ya. Romo ingin memberi pada Anda, kelihatan ya, ini salib perak dengan tradisi dari gereja Katolik Ortodoks. Ini sangat langka ini. Ini perak murni. Jadi untuk yang refleksinya paling bagus nanti, Romo spill, ini akan jadi hadiahnya. Anda bisa pakai, Anda bisa kenakan. Tentu saja Romo berkati. Dan ada beberapa hadiah yang lain. Jadi tolong Anda bisa sharing pengalamanmu. Anda bisa sharing tentang pengalaman memaafkan. Anda bisa sharing pengalaman tentang mendengarkan suara Allah yang sejati. Anda bisa sharing tentang pengalaman berhadapan dengan roh kesombongan. Atau sesederhana kalau Anda menerima mujizat dalam doa novena yang sudah kita buat, you bisa sharing, tag di IG Romo Koko. Oke? Karena kalau nggak di tag, Romo nggak ngerti. Begitu ya. Mari kita tutup permenungan ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudaraku, Anda dan keluarga Anda dilindungi, diberkati dengan berkat Allah yang menghidupkan,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Bagikan linknya, jumpa di esok pukul 8 malam. Bye, bagikan linknya kepada yang lain. Bye-bye.